Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kisah Nabi Musa dan Bani Israel yang terkenal disebutkan dalam Al-Quran. Selain kisah Fir'aun dan Haman, adalah kisah penyembahan bangsa Israel kepada patung anak lembu buatan Samiri sepeninggal Musa. Kisah ini dijabarkan dalam surat Toha ayat 85 hingga 99. Kisah ini menjadi salah satu perdebatan di antara kalangan ahli kitab, karena pengisahan yang berbeda dengan apa yang disampaikan Alkitab Perjanjian Lama atau Tanakh. Di dalam Alkitab sendiri disebutkan adanya sosok Samiri sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap perbuatan patung anak lembu yang kemudian disembah oleh bangsa Israel. Sebaliknya di dalam kitab Keluaran pasal 32 disebutkan bahwa yang membuat patung anak lembu untuk disembah oleh bangsa Israel adalah Harun, saudara Musa. Di dalam Alkitab sendiri, Samiri muncul di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 29 yang mengaku kepada bangsa Samaria yang menyembah berhala. Bangsa dan kota Samaria sendiri menurut Alkitab baru ada beberapa ratus tahun setelah Musa, dan ketika Musa hidup belum ada bangsa dan orang Samaria. Raja-Raja 17:29. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat Tuhannya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Dengan argumen ini, beberapa golongan ahli kitab mengklaim bahwa kisah Samiri di dalam Al-Quran adalah tidak akurat karena menyebutkan keterlibatan orang Samaria di zaman Musa, padahal belum ada orang Samaria di masa tersebut. Sebelum membahas lebih jauh, berikut adalah apa yang diceritakan oleh Al-Quran mengenai Samiri dan bangsa Israel di dalam Al-Quran, surat Toha ayat 85 hingga 99. Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri al-Samiri." Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Berkata Musa, "Hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu? Atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?" Mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri al-Samiri melemparkannya. Kemudian dia, Samiri, mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, 'Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa,' tetapi Musa telah lupa." Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak dapat memberi kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan? Dan sesungguhnya Harun itu telah berkata kepada mereka sebelumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan patung anak lembu itu, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang maha pemurah. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Mereka menjawab, "Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami." Berkata Musa, "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu hingga kamu melihat mereka telah sesat sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku?" Dia Harun berkata, "Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, 'Kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku.'" Dia Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri?" Dia Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak utusan, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku." Dia Musa berkata, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan dunia ini hanya dapat mengatakan, 'Janganlah menyentuh aku,' dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya, sesungguhnya kami akan membakarnya,
Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan. Berdasarkan kisah yang dipaparkan Al-Quran dalam surat Toha ayat 85 hingga 99 di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai sosok Samiri. Samiri bukanlah suatu nama perorangan, akan tetapi merupakan nama julukan atau bahkan nama suatu kaum. Di dalam ayat-ayat tersebut, penyebutan Samiri menggunakan kata al menjadi Asamiri. Penggunaan al biasanya mengacu pada suatu gelar atau julukan, bukan nama perorangan. Asamiri di sini adalah orang yang dipercaya oleh bangsa Israel. Bahkan, kemungkinan adalah bagian dari bangsa Israel itu sendiri. Bangsa Israel yang baru saja diselamatkan dan dikeluarkan dari Mesir tidak akan percaya kepada orang asing yang membawa wujud Tuhan kepada mereka. Lebih lanjut, Asamiri, si pembuat patung anak lembu ini, adalah salah satu pembesar kaum Samiri. Karena di ayat 88 menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, akhroja mengeluarkan bentuk orang ketiga tunggal yang mengacu kepada Asamiri individu, yang kemudian diikuti dengan kata ganti orang ketiga jamak kolu. Mereka berkata bentuk orang ketiga jamak yang juga mengacu kepada Asamiri kelompok. Pertanyaan selanjutnya, siapakah Samiri yang dikisahkan di dalam Al-Quran tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat untuk dipertimbangkan. Samiri adalah sebutan bagi orang Samaria, sebagaimana yang disebutkan dalam Alkitab Kitab 2, Raja-Raja pasal 17 ayat 29. Namun bangsa Samaria dan penamaan bagi orang Samaria ini baru terbentuk beberapa abad setelah Musa. Samiri adalah suatu kaum pemeluk agama Ibrahim yang menyatakan diri sebagai keturunan langsung dari Nabi Yusuf melalui anak-anaknya, yaitu Efrem dan Manaseh. Mereka dinamakan kaum Samaritan dan di masa sekarang menetap di dua tempat, yaitu di Kiryat Luza di Gunung Gerizim dekat kota Nablus, West Bank, dan kota Holon, Israel. Pendapat yang lain namun lemah mengatakan kaum Samaritan ini adalah keturunan dari Isakhar melalui anaknya, yaitu Simron. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.